Assalamualaikum, Malam Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mana wajahnya nih? Belum kelihatan. Yuk, nyalain videonya yuk. Oke. Iya, iya. Siapa yang sudah hadir? Selfie. Selfie sama Nah, Feby. Bu Ella mau mulai dengan dua anak? boleh. Kita Baik. mulai aja ya. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, kita mulai hari ini Senin, semangat. Ada Bu Ella yang sudah menanti kalian. Saya persilahkan kepada Bu Ella. Ya, terima kasih Bu Novita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana hari Minggunya, hari Sabtunya? Kemana aja weekend kemarin? Ada di rumah, Bu. Ada di rumah, ya sama ya. Ada di rumah istirahat, tidur, nonton, makan, ya. Ya. Oke, nggak apa-apa ya, kita mulai aja meskipun berdua saja sejoli ini ya. Nanti biar yang lainnya nyusul. Oke, minggu ini kita akan membahas tentang tulisan non-fiksi. Ada yang tahu non-fiksi itu apa? Ting-tong. Kemarin kan kita belajar tentang fiksi, puisi, cerpen, drama. Sekarang kita akan membahas tentang tulisan non-fiksi. Ada yang tahu, Feby? Selfie? Non-fiksi itu apa? Non-fiksi itu apa? Coba. Karya tulis atau tulisan yang berdasarkan, ayo apa? Bukan karangan ya, bukan Ya. karangan, bukan hayalan, tetapi berdasarkan fakta. Seperti apa? Buku pelajaran fakta? Fiksi non fiksi? Fakta. Pelajaran apa? IPA, IPS ya. Itu non fiksi, matematika, bahasa Inggris non fiksi. Nah, kalau puisi, cerpen, naskah drama, esai, diary itu termasuk fiksi. Ibu akan share tentang materi artikel. Ada yang udah pernah baca artikel? Di Google banyak artikel. Oke. Artikel. Kayaknya mudah. Kalau yang punya handphone pasti tidak lepas dari Google. Nah, Google itu biasanya pas kita klik Google itu suka keluar tuh artikel-artikel. Pernah baca kan artikel-artikel di Google? Pernah baca ya. Oke, kita lihat apa itu artikel. Artikel adalah karya tulis non-fiksi yang menyajikan fakta, opini, atau analisis tentang topik tertentu untuk dipublikasikan di media cetak atau daring. Tujuannya adalah untuk mengedukasi, menghibur, meyakinkan, atau memberikan informasi mendalam kepada pembaca mengenai suatu isu atau topik yang sedang dibahas. Ini artikel ya, artikel itu termasuk karya tulis non-fiksi.
Jadi biasanya ada mengungkap sebuah kebenaran, fakta, opini, analisa, atau topik-topik tertentu. Nah, tujuannya artikel bagi penulis adalah menyampaikan gagasan. Kedua, berpikir secara sistematis. Ketiga, mempublikasikan hasil pemikiran. Keempat, mengurai dan membahas pokok permasalahan. Jadi tujuannya ada gagasan, ada sebuah ide ketika membuat artikel. Berpikir sistematis dari awal, tengah, sampai akhir, sistematis. Mempublikasikan hasil pemikiran. Bisa jadi di media cetak ataupun tertulis di karya tulis seperti clipping ya. Kalau dulu ada clipping. Atau di mading, majalah dinding kalau di sekolahan. Nah, itu bisa dipublikasikan. Keempatnya adalah mengurai dan membahas pokok permasalahan. Jadi artikel itu membahas sesuatu pokok permasalahan dari apa masalahnya, dibuka masalahnya seperti apa, lalu diberikan solusi. Kalau di jurnal itu suka ada call to action. Call to action-nya itu biasanya penggalan solusi atau mengajak pembaca untuk tertarik kepada artikel tersebut. Ya. Tujuan artikel bagi pembaca adalah tadi satu, mendapatkan pengetahuan dan informasi, tentu saja ya. Ketika kita mau cari searching BMKG hari ini di Google itu suka terlihat kebuka, oh ada ini nih, hari ini hujan karena ada apa gitu ya. Pokoknya kita bisa lihat di Google. Kalau mau coba sekarang bisa di Google. Ibu akan buka Google. Nah, tiba-tiba itu Google itu ya nge-link dengan hal-hal yang kita pernah baca. Misalkan ini Ibu baca tentang 7 makanan yang bikin kurus cocok untuk menu diet harian. Itu judulnya ya. Keluar itu. Biasanya kalau kita mencari sesuatu sebelumnya, itu akan keluar di Google juga. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang sebelumnya kita cari search di Google gitu. Jadi itu keluar tuh tentang diet, tentang film, tentang libur akhir tahun, tentang politik juga ada keluarnya semuanya ya kalau di Google tuh. Kita tidak bisa apa-apa ya mungkin tanpa Google. Yang keduanya adalah mengedukasi. Mengedukasi itu adalah memberikan pendidikan, memberikan sebuah ya ilmu bagi para pembacanya. Apa yang kita cari bisa dicari gitu, didapatkan gitu. Dengan artikel-artikel yang penulis sajikan untuk pembaca. Oke, yang ketiga adalah hiburan bagi pembaca. Oke, ciri-ciri artikel. 1. Isi tulisan berdasarkan fakta. Fakta itu kebenaran. Jadi ente ngada-ngada, ente asal gitu, ente ngarang gitu. Bukan suatu karya tulis yang fiksi, jadi mengarang, jadi ngahayal gitu. Tapi ada faktanya gitu. Ada yang pernah menulis blog di sini? Belum ya? Oke, nanti kita belajar menulis blog ya. Yang kedua adalah bersifat informatif ya. Informatif, ada informasi yang disampaikan di dalam artikel itu. Biasanya kalau Ibu kalau nulis di Kompasiana itu suka ada ada yang
ada dua reaksi gitu ya, kayak misalkan informatif, menarik gitu. Hal-hal itu yang menghasilkan reaksi ketika orang membaca artikel kita gitu. Yang ketiga adalah artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Biasanya kurang lebih itu 1000 kata. Paling panjang ya 1000 kata artikel itu. Ada juga yang 300 sampai 500 kata artikel itu dibuat. Yang keempat adalah tulisan artikel itu sistematis. Ya, tadi sistematis ya. Dari awal perjalanan, dari awal pengalaman, dari awal pembahasan, menuju ke inti, dan di akhir ada call to action. Struktur artikel. 1. Ada pernyataan, pendapat, atau opini. Nanti ya, kita belajar tentang pendapat atau opini. Yang kedua ada argumentasi, dibahas secara faktual dan sistematis. Argumentasi ya, ada argumentasi itu kan ada faktanya, ada sistematisnya. Nanti kalau misalkan artikel yang lebih mudah itu adalah blog sebenarnya ya, esai, blog seperti itu ya. Tapi itu harus ada faktanya, ada sistematisnya gitu. Tidak asal kita bikin, misalnya kita pergi ke Jogja padahal tidak pergi ke Jogja, ngayal gitu. Tapi kita pergi ke Jogja, kita pergi ke mana saja, misalkan ke perpustakaannya atau ke daerah sejarahnya. Nah, itu disertai foto. Foto juga mempengaruhi pembacaan artikel. Kalau misalkan fotonya nyabut, jangan. Kalau bisa kalau artikel biasanya foto sendiri. Ada juga sih yang artikel review produk. Kalau review produk biasanya misalkan ketika apa istilahnya, klien kita tidak memberikan foto aslinya, kita bisa menarik di foto-foto Google ya. Biasanya kalau kliennya jauh atau misalkan tidak mengirim barang gitu ya, itu biasanya itu kalau artikel review. Ketiga, kesimpulan atau pernyataan ulang. Nah, itu disebut ada kalau di jurnal ada call to action. Di artikel juga ada kesimpulan di akhir, jadi sebuah solusi di bawahnya itu. Jenis artikel ada 2, artikel praktis, artikel naratif, atau peristiwa. Seperti ya tadi blog ya, blog termasuk artikel praktis gitu, karena dia menerangkan sebuah peristiwa, jadi tidak mendalam gitu. Jadi hal-hal yang kita ketahui secara nyata atau fakta itu biasanya kita menuliskan lagi di sebuah artikel itu, peristiwa, pengalaman, dan lain sebagainya, tapi ada faktanya gitu. Yang kedua adalah artikel ringan, artikel yang membahas permasalahan yang tidak mendalam. Seperti tadi review produk itu termasuk artikel ringan ya, jadi tidak terlalu mendalam. Yang ketiganya adalah artikel opini, artikel yang menunjukkan pendapat pribadi. Ada juga artikel opini itu kayak misalkan, emang jarang sih ya, cuma di Google itu biasanya artikel-artikel yang analisis biasanya kalau di Google. Kalau opini biasanya di Blogspot. Karena kalau di artikel kayak Kompasiana, kayak Google Pikiran Rakyat itu kan harus dibaca lagi oleh usernya gitu ya. Jadi memang harus di filter lagi kalau artikel opini. Takutnya kan opininya ke sana kemari, jadi tidak bisa memicu isu pembaca gitu ya. Makanya hati-hati dengan artikel opini. Yang keempat ada artikel analisis ya. Artikel analisis itu
biasanya mengungkap tentang meteorologi, geofisika gitu, untuk seorang ahli gitu. Ya biasa disebut dengan artikel ilmiah ya, kalau yang itu. Oke, terima kasih. Itu adalah pembahasan tentang artikel. Ada yang mau ditanyain nggak? Ibu ini ya, Ibu tuh pernah share apa ya? Bentar ya, nge-share-nya gimana ya? Mau nge-share URL web. Bentar ya, ada di Blogspot. Blogger. Tunggu ya. Ini enggak ya? Apa dikirim ke itu ya? Ke apa? Ke grup aja ya? Ke grup aja ya, Ibu kirim linknya. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh. Kok yang ini? Nah, salah. Yang ini. Salah satu contoh artikel yang ada di Blogspot punya Ibu ya. Nah, adakah? Ada, Bu. Ada ya. Ya. Nanti bisa dibaca seperti apa artikel itu. Ada pembahasan. Ini tentang review produk ya. Tentang review produk. Nah, bisa dibuka. Nah, biasanya untuk review produk ada kata sapa biasanya ya. Ada kata sapa. Hai sahabat, apa kabar? Nah, itu ada kata sapa. Nah, mulai di persoalan itu dibuka. Permasalahannya adalah kulit di usia 30 tahun. Nah, usia 30 tahun memang riskan mengalami perubahan kulit wajah. Kulit wajah sudah mulai terlihat flek hitam, keriput di area sudut mata, kering dan kusam. Kondisi kulit tersebut dikarenakan kekurangan zat kolagen. Nah, sebenarnya ini adalah persoalan kulit usia 30 tahun. Nah, kita buka dengan mereview produk. Sebagai seorang perempuan, nah, itu dimunculkan. Laki-laki jarang ya, jarang apa istilahnya mempersoalkan kulit wajah. Tapi kita istilahnya kebanyakan perempuan nih, tujuannya adalah perempuan. Tapi laki-laki juga butuh ya, butuh pengetahuan karena artikel itu adalah memberikan pengetahuan kepada pembaca gitu ya. Sebagai seorang perempuan dibuka kalimatnya, kulit wajah tidak berhak mendapat kulit wajah kita berhak mendapatkan perawatan dan merupakan salah satu aset kesehatan. Kulit akan beregenerasi terus. Maka dari itu, kita harus bisa memilih produk skincare yang aman dan cocok dengan kulit wajah kita. Proses regenerasi sel ini bekerja di malam hari. Untuk itu sebaiknya kita harus menggunakan krim malam sebelum tidur. Nah, itu sudah masuk kepada wacana proses solusi. Sebenarnya solusinya bisa jadi di bawah ya, ada call to action. Tapi biasanya Ibu juga memberikan, karena ini soal review produk, jadi Ibu juga memberikan solusinya di tengah-tengah gitu ya. Karena persoalannya sudah dikemukakan di atas, langsung ke
solusi. Banyak produk skincare yang terjual di luar sana, tapi tetap kita harus waspada dalam memilihnya. Pilihlah bahan skincare yang mengandung herbal atau tidak banyak mengandung bahan kimia tambahan seperti merkuri. Gunakan produk skincare yang sudah BPOM juga. Nah, itu ada sebuah solusi juga ya. Ada salah satu produk. Karena kita ada klien Lovrea gitu ya. Produk skincare-nya Lovrea, Teh tolong ya ini di review di artikel ini produknya krim malam. Nah, berarti kita harus memunculkan itu kan skincare itu ya dibahas produk ini. Produk ini adalah Lovrea. Jadi ini udah masuk call to action sebenarnya. Sudah masuk call to action. Call to action itu artinya adalah sebuah panggilan, sebuah promosi. Biasanya juga artikel ini bisa digunakan untuk berjualan. Ya, jadi kalau ada yang mau jualan tapi malu ngomong, bisa lewat artikel. Bisa lewat artikel. Nah, ini fungsinya artikel juga bisa untuk berjualan produk dan jasa gitu ya. Nah, itu sebuah produk perawatan eksklusif yang membantu kulit wajah tampak lebih cerah dan glowing, dan juga membantu mengurangi permasalahan kulit seperti kulit berminyak, berjerawat, menyamarkan noda bekas jerawat, dan flek hitam, mengangkat komedo, mencerahkan kulit kusam, dan sebagai anti-aging atau penuaan dini. Nah, krim malam dijelaskan produk kita tuh apa sih gitu ya. Misalkan krim malam skincare Lovrea seri Diamond ini dapat membuat kulit kita menjadi elastis dan glowing. Formula perawatan terbaik ini cocok untuk wanita dengan usia 30 tahun ke atas. Krim ini bisa mengatasi berbagai permasalahan kulit. Aman untuk ibu hamil dan menyusui. Tekstur krimnya lembut, berwarna kuning muda, tidak mengandung minyak yang berlebih, tidak mengandung wewangian, dan mudah meresap. Nah, nanti diuraikan juga manfaat kandungan krim Lovrea itu apa. Nah, itu menjaga elastisitas, mengandung vitamin C, bla bla bla, dan lain sebagainya ya. Bisa dibaca. Jadi ketika kita punya klien produk, kita harus bisa menyajikan manfaat dan kandungan dari misalkan klien kita adalah kerudung gitu ya, atau baju gitu. Salah satu baju di toko siapa gitu. Nah, itu harus diuraikan. Harus diuraikan permasalahan, harus diuraikan keistimewaan baju dari produk ini apa gitu. Nah, itu diurai. Nah, itu kan ada uraiannya ya. Manfaat dan kandungan menjaga elastisitas dan kekenyalan kulit, mengandung vitamin C, mengurangi garis halus, mencerahkan wajah, membuat wajah lebih glowing. Nah, untuk glowing, kata istilah bahasa Inggris, biasanya di artikel menggunakan tulisannya kayak miring, tulisan miring ya. Like glowing, ini kan ada juga ya glowing, anti-aging itu kan itu bahasa Inggris ya. Nah, itu biasanya tulisannya miring. Skincare itu kan dari bahasa Inggris miring juga ya. Nah, tidak hanya krim malam saja, produk Lovrea Diamond juga memiliki tambahan seperti
pembersih wajah, toner, dan krim siang. Misalkan tadi kalau ada baju gamis gitu ya. Baju gamis ini termasuk set, ada kerudungnya juga, terus bisa juga ditambahkan dengan kaos kakinya gitu ya. Jadi hal-hal itu yang harus dibahas di dalam artikel. Ini termasuk artikel review ya, review produk. Ini salah satu contoh aja, Ibu mencontohkan artikel review produk. Nah, apa saja keistimewaannya? Nah, itu dicatat di artikel itu. Keistimewaannya sudah berbahan aman, lulus BPOM, cocok untuk jenis kulit pria ataupun wanita, membantu merawat kesehatan kulit, terbukti membantu membuat wajah lebih glowing dan lembab, bisa digunakan ibu hamil dan menyusui. Customer kami sudah menerima pesanan yang sangat puas dengan kualitas produk dan banyak yang berhasil mengatasi permasalahan kulit wajah dan garansi 100% uang kembali jika barang tidak sampai dalam 20 hari. Itu ada beberapa keistimewaan. Nah, ini masuk ke call to action. Nah, sahabat, jika kalian ingin mencari produk yang lengkap akan manfaat, mulailah menggunakan produk skincare L'Oreal. Selamat mencoba. Nah, ini ada foto-fotonya. Ini memang Ibu dikirimkan produknya oleh kliennya, jadi Ibu foto sendiri juga itu. Dan yang keduanya, foto keduanya paket diamond, itu adalah paket yang untuk yang disajikan di produk Lovrea itu ya. Nah, ada yang sudah kegambar nggak tentang artikel ini? Maksudnya, oh beda ya antara fiksi dan non-fiksi. Udah bisa membedakan fiksi dan non-fiksi? Jatisari, Marga Mulia. Halo, suaranya mana? Insya Allah, Bu. Salah ya. Insya Allah. Jatisari, mana suaranya? Ya, gitu ya. Nanti, iya. Jadi sudah bisa membedakan ya. Kemarin Ibu membahas tentang cerpen, puisi, naskah drama, itu masuknya ke karya tulis fiksi. Jadi karya tulis fiksi itu adalah kayak sebuah karangan ya. Kalau untuk non-fiksi ini adalah harus berdasarkan fakta, kenyataan, pengalaman gitu, peristiwa gitu ya. Tapi juga harus berdasarkan teori juga ya. Biasanya kalau artikel itu ada teorinya. Ada yang mau challenge nggak? 100 kata artikel. 100 kata sedikit banget ya. Ada yang mau challenge? Tentang pertanian deh. Di sekitar kalian. Artikel 100 kata. Misalkan tentang apa ya? Pupuk ya. Tentang produk pupuk yang di pertanian itu seperti apa, mengandung apa, manfaatnya apa. Jadi saring hilang lagi. Kalau Marga Mulia boleh lah challenge 100 kata tentang artikel apa, atau gini aja dulu. Buat sebuah ide, satu sok. Tulis ide atau gagasan untuk artikel yang akan kalian buat. Ide gagasannya apa ya? Misalkan hal-hal yang terdekat aja. Mereview apa, atau menuliskan tentang
apa ya, boleh ya. Pokoknya hal-hal yang terdekat, misalkan tadi tentang pertanian, tentang sawah, tentang kebun, tentang Indomie, tentang Indomie, apapun ya, apapun tentang yang ada di sekitar kita. Coba dibuatkan ide atau gagasan untuk artikel. Yang kedua adalah dibuat permasalahannya apa? Kedua, permasalahannya apa? Tadi kan idenya apa? Yang kedua, permasalahan artikel. Yang akan dibahas permasalahannya apa? Yang kedua. Nanti itu akan jadi struktur artikel ya. Idenya apa? Permasalahannya apa? Terus diurai permasalahannya. Yang ketiga, mengurai permasalahan dan kesimpulan. Yang ketiga itu ya. Jadi dibuatlah struktur artikel. Jadi Ibu tidak akan menyuruh langsung membuat artikel ya. Takutnya bingung. Jadi yang satu adalah tadi buatlah ide atau gagasan artikel. Kedua, apakah permasalahan dari ide atau gagasan tersebut? Masalah nanti apa gitu, misalkan permasalahan kulit tadi, permasalahan pertanian atau perkebunan, sekitar di rumah bisa. Misalkan permasalahan cuci piring, bisa ya. Harus mencuci piring bahan plastik. Kalian pernah cuci piring bahan plastik? Pernah ya? Nah, pernah. Terus si itunya tuh masih suka agak berminyak. Suka kerasa nggak kalau cuci piring plastik itu tuh masih ada minyaknya? Ada ya? Iya, Nah, itu Bu. ya ada ya kalau Ya. cuci piring itu. Nah, itu permasalahannya kan? Permasalahannya adalah kenapa sih piring plastik itu kalau dicuci masih suka ada minyaknya? Kenapa? Karena apa? Nah, itu dibuka permasalahannya. Ketiga adalah menguraikan masalah itu dan kesimpulan atau solusi. Bu, izin. Jadi, iya. Kenapa? Izin mau ke WC dulu ke Oh, belakang. boleh. Sok, boleh. Ke WC dulu. Iya. Jatisari ada ini, Jatisari. Ada. Iya, luplapnya cenah ieu teh jaringanna Ibu. Ya, tadi ya. Tugas dari Ibu adalah satu, buatlah ide atau gagasan untuk artikel. Kedua, ya, apakah permasalahan dari ide atau gagasan tersebut? Kedua ya. Ketiga adalah uraikan permasalahan beserta kesimpulan atau solusi. Gitu. Jadi ada 3 ya. Strukturnya ada 3 ya. Itu aja, pendek-pendek dulu aja. Misalkan ide atau gagasan adalah misalkan mencuci sepatu kotor. Hal-hal yang terdekat. Mencuci sepatu kotor. Permasalahannya, kalau kita cuci sepatu istilahnya yang masih kotor itu kan suka ada ada bekas-bekas coklat ya di sepatu tuh. Yang kalau pakai NB itu sepatu NB itu kan yang di putihnya itu kan masih ada yang coklat-coklat. Ketiga, misalkan yang ketiga adalah cara membersihkan sisa-sisa kotoran di sepatu. Hal-hal yang terdekat saja. Ya, Ibu tunggu berapa menit ya? 7 menit.
Kultum dah. Ibu tunggu 7 menit ya. Tidak usah membuat artikel, tapi menjawab pertanyaan yang Ibu tadi. Satu, membuat ide atau gagasan. Yang kedua, permasalahannya apa. Yang ketiga adalah cara membahas kesimpulan lah pokoknya istilahnya. Gimana cara mencuci sepatu misalkan supaya tidak ada bekas kotorannya. Kayak gitu ya. Ibu tunggu 7 menit ya. Tidak usah membuat artikel tapi menjawab pertanyaan dari tugas itu. Ya. Ada yang nggak paham? Iya, Ibu nggak paham sinyalnya jelek. Tadi apa aja, Bu, soalnya? Sinyalnya jelek, Bu. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Mau diulang lagi. Mau diulang lagi. Oke. Maaf ya, Salah. Sini ya. Maaf. Papan. Aku nyari papan. Oke. Ya. Ibu tulis ya di sini ya. 1. Satu. Warnanya kuning lagi ya. Udahlah nggak apa-apa. 1. Buatlah ide atau gagasan. 2. 4. Permasalahannya. 3. Tuliskan kedua. Ya, apa? Gimana? Ini teh suaranya ya. Ibu teh kurang ngedengar. Itu ya. Di grup juga Ibu tulis ya. Jadi Ini seharusnya ini Bu, posisi mic-nya jangan di lantai, Nak. Boleh nggak coba lihat posisi mic-nya, coba kalian foto. Kalau di lantai, suaranya teh nggak jelas. iya, karena posisi mic sepertinya salah itu, Bu. Boleh difoto nggak posisi mic sekarang seperti apa, Nak?
Nah, itu udah lebih baik. Coba bicara. Halo Ibu. Iya, udah baik. Halo. Coba yang posisi jauh bicara. Halo, Ibu bisa dengar? Iya, baik. Udah baik ya, Bu Ella ya? Iya, iya, Oke, udah jelas sekarang. Ibu juga tadi nggak Ini Bu kurang. tadi colok. Oh, tadi colokin atuh, nah tadi colokin. Nah ini ya. Iya. Gimana? Bebas, bebas. Temanya bebas. Itu juga bisa berkaitan dengan pelajaran kewirausahaan ya, yang Bu Uci. Itu juga bisa nanti. Hal-hal yang terdekat juga misalkan, aduh Ibu lagi blank itu gimana? Oh ya boleh tentang roti, tentang beras. Hal-hal kenapa ya beras kenapa beras mudah basi gitu kan? Nasi mudah basi gitu ya. Apakah berasnya? Apakah cara mengolah nasi? Jadi hal-hal itu ya yang akan menjadi sebuah apa ya hal-hal yang kita pikirkan aja lah hari ini apa tentang eh, apa namanya roromehin teh namanya bahasa Indonesia teh roromehin tentang kulit kasar di kaki itu kenapa ya Cik? Itu bisa hal-hal itu ya hal-hal yang berkaitan yang terdekat dengan kita aja. Kalau misalkan ini 2 menit lagi ya nggak nyampe kayaknya kalau 7 menit dikasih waktu berapa menit lagi Bu Novita? Pak Rahmatnya sudah hadir juga, Bu. Dari Jadi, juga ya. iya. Berarti ini bisa jadi PR aja buat adik-adik di rumah. Iya. Betul, Karena Bu Ella. Jadi ada tugas yang serupa gitu. Betul seperti mm-mm. di kewirausahaan. Oh Mungkin sama anak ya. bisa makin mempermantap tulisan mereka tentang produk itu di pelajaran Iya. literasi mungkin ya, Bu. Ya betul betul. Iya, iya. Iya, iya. Hal-hal mungkin kalau untuk membuat artikel masih diserap gitu ya untuk Iya. anak-anak gitu ya. Karena masih baru sih pelajaran ini nanti mungkin besok kita bahas cara membuat artikelnya seperti apa. Iya. Jadi mereka punya produk, Bu. Mereka bikin produk dari kewirausahaan dan mereka harus memperkenalkan produk itu begitu. Jadi saya pikir, Iya, wah di literasi ini anak-anak bisa makin memantapkan tuh literasi iya. Boleh. yang mereka buat tentang produk mereka, artikelnya gitu ya, Iya, Bu. Bisa ya, Bu Ella? iya. Bisa Ibu, boleh, boleh. Jadi biar lebih kaya ya bahasa-bahasa kalimat-kalimat nanti untuk Iya, dituliskan gitu. iya. Jadi dia konsul hasil tulisan tentang produk mereka ke Bu Ella kayak gitu ya, Bu Ella bisa ya? Iya, boleh. Bisa Ibu. Cuman untuk sekarang masih digali ide gagasan yang paling terdekat permasalahannya apa, solusinya seperti apa gitu. Iya, Nanti besok kita akan mulai membahas tentang cara menulis artikel. alhamdulillah. Ya, mungkin ada bisa kalau belum selesai bisa dilanjut nanti di rumah. Besok kita sudah mulai cara membuat artikel ya. Kalau sekarang karena sudah jam 8, nah, udah mulai masuk pelajaran matematika, kita akhiri pelajaran literasi ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, adik-adik tetap semangat, sehat terus ya belajarnya. Eh, jangan jangan ngoyo, pokoknya harus semangat terus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigato, Matur nuwun, Bu Ella. matur nuhun. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Ya, baik. Kita izin absen sebentar ya, Pak Rahmat ya. Anak-anak tadi ada yang terlambat masuk di kelas Bu Ella.
Jatisari boleh bantu Ibu kehadiran. Siapa yang bisa bantu? Nopi, terima kasih Nopi. Pebi tolong dibantu untuk marga mulia, bahan yang hadir. Iya, Bu. Di grup, Bu. Boleh di mana aja nanti Ibu bisa lihat.